Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Film. Di video kali ini, kita bakalan nyeritain tentang alur drama Korea The First Responders. Drakor ini mengisahkan tentang kisah para polisi serta para pemadam kebakaran yang bekerja sama. Jin Ho-ge bekerja sebagai detektif dan memiliki jejak karir yang bagus. Bong Do-jin bekerja sebagai seorang pemadam kebakaran yang selalu bersemangat saat melakukan pekerjaannya. Sedangkan Song Sol merupakan wanita yang bekerja sebagai paramedis dengan hati yang lembut. Ketiganya sering bertemu karena beberapa kasus kriminal, hingga kemudian ketiganya tanpa sengaja bekerja sama untuk menyelesaikan beberapa kasus kejahatan yang melibatkan korban. Episode 1 ini bertemakan kode zero, kode darurat yang dikeluarkan untuk kejahatan berbahaya. Jin Ho-ge adalah seorang detektif di sebuah kantor kepolisian. Dia tengah bersiap menjalani sidang disipliner. Awalnya, Jin Ho-ge menghafal teks yang nantinya akan disampaikan di persidangan. Teks itu berisi permohonan maaf dan penyesalan karena melakukan tindak kekerasan. Teman seprofesinya berpikir jika Jin Ho-ge akan lolos dari sidang kali ini karena ayahnya adalah seorang kepala jaksa. Di ruang persidangan, awalnya juri memutar video kekerasan yang dilakukan Jin Ho-ge sebagai bukti. Lalu juri bertanya, apakah ada yang akan disampaikan sebelum voting dilakukan? Semua mengira kalau Jin Ho-ge akan menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan. Tapi ternyata Jin Ho-ge tidak menyampaikan permintaan maaf itu. Jin Ho-ge justru mengatakan kalau tersangka yang dia aniaya benar-benar brengsek dan pantas menerima perlakuan tersebut. Jin Ho-ge menegaskan jika sebagai polisi mereka harus menegakkan keadilan. Itu sekedar profil mengenai Jin Ho-ge. Kasus sebenarnya malam itu ada mbak-mbak balik hangout bareng temennya. Di perjalanan mereka berpisah karena mungkin beda arah. Mbak satunya nelpon seseorang tapi nggak diangkat sampai setelah dia belok ke jalan tikungan. Tiba-tiba mbak ini ambruk dan diseret oleh seseorang. Setelah sadar, mbak ini ternyata berada di sebuah ruangan yang dilapisi plastik. Dia keluar dari ruangan itu dan melihat ada seorang pria di rumah itu. Pria ini bersyukur kalau ternyata si mbak masih hidup, karena semalam katanya si mbak ini mengalami kecelakaan. Mbak ini berpamitan akan pulang ke rumah. Pria di depannya ini menyodorkan HP mbaknya, tapi sebelum diambil malah dilempar menjauh. Ternyata saat akan meninggalkan rumah malah ditahan oleh si penghuni rumah ini. Si mbaknya tentu berontak dan memohon agar diperbolehkan pulang ke rumah. Mbaknya dijambak dan diseret ke arah dapur. Nah, si mbak ini juga mengancam dengan sebilah pisau yang ada di dapur. Pria ini malah mengarahkan pisau yang dipegang si mbaknya ini ke arah hati. Katanya karena si mbak masih muda, kalau pisau itu kena hati si mbaknya, maka arteri di hati akan putus dan si mbak akan cepat meninggal. Tapi pisau itu malah ditancapkan ke paha. Lalu mbaknya merangkak masuk ke dalam ruangan berlapis plastik tadi untuk menyelamatkan diri. Mbak ini ternyata bernama Kim Soo-hee. Syukurnya ibu Kim Soo-hee menelpon dan marah-marah karena Kim Soo-hee nggak pamitan untuk nginep di rumah temannya. Kim Soo-hee menjawab telepon ibunya menggunakan earphone yang ada di tasnya. Dia meminta ibunya nelpon polisi dan bilang kalau dia sedang diculik dan disekap. Di waktu yang sama, Bong Do-jin dan Song Sol lagi makan bareng teman kantornya. Song Sol bilang gak usah makan pakai mangkuk, cukup pakai selada aja karena takut keburu bunyi sirine. Myung Pil dan Bong Do-jin ini bilang kalau mereka udah pakai dalaman warna merah untuk tolak bala. Tapi nyatanya beberapa waktu kemudian, sirine berbunyi dan mereka harus bergegas. Kepolisian Taiwan menerima laporan penculikan. Dan saat ini korban mengalami cedera. Baek Cham, salah satu anggota kepolisian Taiwan, sempat mengomel karena Jin Ho-ge yang dipindah tugaskan ke Taiwan ternyata telat di hari pertamanya. Di unit investigasi regional, Jin Ho-ge ini dijuluki anjing Jindo. Akhirnya petugas pemadam kebakaran, paramedis, dan detektif dari unit wilayah Taiwan segera menuju lokasi. Pangkalan radio menemukan titik lokasi korban berada di apartemen. Tapi sayangnya penyisiran lokasi tidak bisa dikerucutkan lagi. Di perjalanan menuju lokasi, tiba-tiba ada seorang pemotor yang menembus jalan mobil ambulan. Bong Do-jin sempat minta motor itu minggir,
Tapi nyatanya pemotor ini justru membukakan jalan untuk mobil ambulans yang dikendarai oleh Bong Dojin dan Song Sol. Pemotor itu tidak lain adalah Jin Ho-ge. Dia minta sirine dimatikan karena khawatir banyak orang yang menyadari kasus ini. Takutnya juga tersangka bakalan menyadari kehadiran tim pemadam kebakaran dan detektif. Setelah melihat mobil damkar dan juga mobil ambulans berjajar di sana, kemudian ada warga sipil yang rese. Bapak Tuir ini minta mobil damkar dan ambulans digeser karena menghalangi jalan mobilnya. Jin Ho-ge lalu mengancam akan menilang karena mobil bapak ini keluar dari garis parkir. Malah tidak terima, si bapak kemudian ngajak ribut, tapi nggak jadi. Jin Ho-ge menghubungi korban dan minta penjelasan apa yang bisa dilihat oleh si korban ini. Rupanya di sana ada lebih 1.000 rumah tanpa alamat yang jelas. Rasanya mustahil mereka bisa menemukan korban. Ditambah lagi di paha tertancap pisau yang mungkin bisa memotong arteri di pahanya yang mengeluarkan banyak darah, dan Kim Soo-hee bisa saja pingsan. Para detektif mulai menganalisa CCTV yang ada di lokasi. Sayangnya hanya ada satu titik yang terekam kamera pengawas dan selebihnya adalah titik buta. Song Sol juga berkomunikasi dengan Kim Soo-hee untuk memastikan lukanya. Luka Kim Soo-hee terus menyemburkan darah setiap kali dia bernafas. Song Sol menyarankan agar Kim Soo-hee menekan lukanya. Nah, saat Kim Soo-hee sedang berkomunikasi dengan tim penyelamat, si pelaku lagi asik motong dan bersihin daging. Kim Soo-hee masih ketakutan sambil memohon agar tidak dibunuh. Jin Ho-ge meminta Kim Soo-hee agar tetap tenang, lalu meminta Kim Soo-hee menceritakan apa yang dia dengar, lihat, dan rasakan tentang pelaku. Kim Soo-hee menjelaskan kalau pelaku mengatakan istilah medis mengenai latar jantung dan lainnya. Dia tidak bisa menganalisa apa yang ada di sekitarnya, karena ketika dia melihat ke jendela, semua bangunan itu sama. Kim Soo-hee menambahkan kalau kamar mandi di rumah itu sangat bersih dan ada pembalut. Baek Cham mengira kalau si pelaku ini adalah orang gila mesum. Tapi Jin Ho-ge membantah. Jin Ho-ge berpikir kalau pelaku ini adalah seorang perfeksionis yang bekerja di bidang medis. Baek Cham minta bawahannya untuk memeriksa apakah ada mantan narapidana yang tinggal di sana. Tapi ternyata nihil. Lalu bagaimana dengan pembalut itu? Jin Ho-ge berspekulasi kalau itu bukanlah rumah pelaku. Jin Ho-ge meminta tim cyber melacak apakah ada kasus orang hilang yang tinggal di apartemen itu, termasuk kasus yang tidak terpecahkan. Pencarian kasus orang hilang ternyata juga nihil. Sementara Kim Soo-hee sudah hampir pingsan karena kehilangan banyak darah. Bong Do-jin sudah nggak sabar pengen mencari, tapi Jin Ho-ge melarang. Dia masih punya satu cara lagi, melacak penghuni apartemen yang tidak aktif melalui ponsel dan tagihan. Akhirnya ketemu, doi bernama Kim Ye-ji. Ponselnya sudah nggak aktif selama 4 bulan, begitu pula dengan kartu kreditnya. Lokasi apartemen Kim Ye-ji ini di gedung 103, unit 1305. Mereka mulai bergerak menuju unit 1305. Awalnya semua ragu harus bagaimana mau membuka secara paksa atau dengan cara yang kalem. Jin Ho-ge menyamar sebagai tetangganya. Ia beralasan bahwa rumahnya bocor. Apakah dari lantai rumah 1305 sumber airnya? Nah, ketika dibuka, penghuni rumah langsung dibekuk. Tapi ternyata salah alamat. Pria itu menjelaskan kalau Kim Ye-ji saat ini lagi dirawat karena lumpuh total. Pusat informasi juga memastikan kalau Kim Ye-ji saat ini yang dirawat dan kondisinya sedang menurun. Bong Do-jin kesel karena semua cara Jin Ho-ge rupanya hanya membuang waktu. Sementara keadaan korban semakin memburuk. Bong Do-jin pengen nyari door to door begitu, tapi pastinya bakal makan banyak waktu. Sementara Jin Ho-ge ngasih ide untuk membakar ruangan itu. Alasannya simpel, dengan asap mereka bakal cepat nemuin si korban. Tentu ide ini ditolak oleh Bong Do-jin karena bisa lebih cepat menjalar ke rumah lainnya. Song Sol juga beralasan ide ini malah memperburuk kondisi korban. Bisa saja korban justru sesak nafas, kehabisan oksigen dan akhirnya meninggal. Alhasil, mereka terpaksa menggunakan ide Jin Ho-ge karena memang tidak ada cara lain yang lebih cepat. Jin Ho-ge ngasih arahan ke Kim Soo-hee agar mencari korek kalau ada di kamar mandi itu. Memang Kim Soo-hee menemukan korek api. Ternyata minyaknya habis. Lalu mereka meminta agar korek itu didorong-dorongin ke lantai supaya gesekannya itu menimbulkan percikan api. Kim Soo-hee yang awalnya sudah putus asa kembali semangat waktu dengar suara ibunya.
Akhirnya, petugas bisa menemukan titik panas di salah satu apartemen, yaitu apartemen 1202. Sayangnya, mereka nggak bisa masuk lewat pintu depan, karena rumah itu 2 ruangan dengan lorong yang menjorok ke dalam. Bong Dojin menyarankan agar mereka masuk ke dalam rumah melalui truk tangga. Bong Dojin minta dikirimin truk tangga dari kantor damkar, tapi karena nggak ada laporan kebakaran, akhirnya Bong Dojin minta pinjem sama truk tangga di sekitar lokasi. Bong Dojin dan Jin Hongge dan Song Sol naik pakai truk tangga itu. Si pelaku juga sadar kalau ternyata ada yang mengepung apartemennya. Dia sembunyi di kamar. Nah, pas Jin Hongge masuk ke dalam kamar, ternyata Jin Hongge langsung disandra oleh pelaku. Jin Hongge minta Bong Dojin ngebuka pintu kamar. Saat pintu kamar itu dibuka, oksigen yang tersedot asap akan nimbulin ledakan. Pas pintu terbuka, mereka terpental. Song Sol segera menyelamatkan Kim Soo-hee dan Jin Hongge sempat berantem sama si pelaku ini. Tapi akhirnya Jin Hongge ini berhasil memborgol tangan si pelaku. Myung-pil segera memeriksa identitas pria itu. Cho Do-chil, berusia 37 tahun, mengelola rumah sakit hewan. Sampai akhirnya, rumah sakit itu ditangguhkan karena presepan berlebihan dan eutanasia ilegal. Singkat cerita, Kim Soo-hee segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Begitu juga dengan dokter hewan psikopat yang ternyata mendapatkan luka bakar yang cukup serius. Jin Hongge harus turut serta karena tangannya dan tangan Cho Do-chil terikat borgol yang sama. Di dalam ambulans, Jin Hongge memintanya berterus terang sudah berapa banyak korban yang dia bunuh. Cho Do-chil dengan bangga menyebutkan 6,5. Setengahnya itu adalah Kim Soo-hee yang belum sempat tewas. Pemilik apartemen 1202 sudah lama tewas. Keluarganya tinggal di luar negeri dan Cho Do-chil mengirimi pesan teks sesekali untuk menghilangkan kecurigaan keluarganya. Metode Cho Do-chil menyamarkan penculikan sebagai kecelakaan, lalu membius korban dengan obat bius hewan dan memindahkannya dengan kursi roda. Jadi, penghuni apartemen yang di sana bakal mengira kalau Cho Do-chil ini adalah seorang suami yang baik hati. Hari berganti, Jin Hongge akhirnya datang ke kantor kepolisian Taiwan dan memperkenalkan diri bahwa dia dipindahkan ke kantor itu. Julukannya Anjing Jindo, tapi nama aslinya adalah Jin Hongge. Kemudian ada Gong Myung-pil dari tim detektif dan Bong Ana dari tim forensik. Jin Hongge juga melaporkan parkir ilegal yang dia potret saat menangani kasus Kim Soo-hee. Baik Cham ini kepala detektif di kantor polisi Taiwan, sekaligus mentor Jin Hongge saat pertama kali diangkat menjadi detektif. Tapi Jin Hongge tidak mengakui bahwa Baik Cham ini adalah mentor yang baik, karena pasalnya selama mementori Jin Hongge, Baik Cham lebih banyak mengajak minum si Jin Hongge. Ayah Jin Hongge menghubungi putranya tapi ternyata tidak diangkat. Ayahnya ini sepertinya berkumpul bersama para penjahat, soalnya ada satu penjahat yang pernah dihajar oleh Jin Hongge di depan kantor kejaksaan. Setelah pindah, Jin Hongge nyari apartemen di sekitar kantornya. Ternyata nemu apartemen yang cukup murah. Dia ragu sih awalnya kenapa ini sewanya murah banget. Akhirnya tetap aja ditandatangani surat sewa menyewa rumah itu. Nah di sana ternyata juga ada Song Sol dan Bong Do-chin yang tinggal di sana. Song Sol dan Bong Do-chin ini heran karena Jin Hongge menyewa unit itu. Mereka tahu kenapa harganya murah. Song Sol bilang kalau unit itu berhantu. Bong Do-jin juga mengiyakan pernyataan Song Sol. Belum sempat masuk ke dalam apartemen, Song Sol dan Bong Do-jin berlarian keluar karena dapat notifikasi darurat level 1, yang berarti yang tidak bertugas juga harus datang ke lokasi kejadian perkara. Kasus kali ini adalah dugaan bunuh diri yang merupakan tanggap gabungan antara pemadam kebakaran dan kepolisian. Jadi Jin Hongge harus turut serta. 의심은 무조건 공동 대응이거든요. Di awal episode 2 kali ini, mereka akan menangani kasus percobaan bunuh diri yang dilakukan oleh seorang siswi SMP. Siswi SMP ini merasa tertekan dengan tuntutan ibunya yang meminta dirinya untuk terus belajar dan belajar. Bahkan ibunya juga memarahinya saat bolos di les akademi. Nah, kita akan melihat apakah dia benar-benar bunuh diri karena stres akibat tekanan ibunya atau ada masalah lainnya. Malam itu ketiga petugas ini segera meluncur ke lokasi kejadian perkara setelah mendapatkan telepon.
Percobaan bunuh diri ini dilakukan oleh putri pemilik apartemen yang disewa oleh Jin Ho-ge. Begitu tiba di lokasi, Jin Ho-ge langsung bisa mengenali perempuan paruh baya itu. Petugas damkar berniat membongkar kode akses pintu rumahnya, tapi beliau menolak dengan alasan biaya perbaikan yang cukup mahal. Petugas damkar akhirnya memanjat tangga darurat untuk bisa masuk ke dalam rumah itu. Mereka menemukan putri pemilik rumah bersimpuh di atas meja belajarnya. Songsol mengira anak ini tidak sadarkan diri. Di atas mejanya juga ditemukan bekas muntahan. Mereka mengira korban mengkonsumsi racun, tapi Jin Ho-ge menemukan botol minuman yang cukup menyengat. Korban bernama Hyun-soo. Dia ini mendapat tamparan dari ibunya lantaran membuat ibunya begitu khawatir. Songsol dan lainnya menyarankan agar Hyun-soo dibawa ke UGD agar mendapatkan tindakan pompa perut untuk mengeluarkan racun yang dikonsumsi. Tetapi ibunya menolak dengan alasan biaya. Jin Ho-ge mempersilahkan pilihan ibunya, tapi ibu korban harus menandatangani surat pernyataan yang berisi penolakan terhadap tindakan. Karena jika korban tidak mendapatkan pertolongan sebagaimana mestinya, petugas yang bertugas akan mendapat masalah. Mereka bisa mendapat hukuman 7 tahun penjara. Akhirnya ibu korban menerima saran petugas dengan membawa putrinya ke rumah sakit. Rupanya, racun yang ditelan oleh korban semakin cepat menyebar ketika Songsol memberi oksigen tambahan selama di perjalanan ke rumah sakit. Dokter mengatakan jika obat parakuat yang ditelan oleh korban memiliki dosis 5 kali lebih mematikan jika dicampur oleh oksigen yang mengalir melalui darah. Beberapa saat kemudian korban mengalami sesak nafas hingga kesulitan bernapas dan detak jantungnya mulai melemah. Korban membisikkan sesuatu pada Songsol, dan beberapa saat kemudian korban meninggal. 47분 김현수 환자 사망. Sementara itu, Jin Ho-ge bergegas menyelidiki ponsel korban. Ia mengambil sidik jari korban untuk membuka akses ponsel itu. Jin Ho-ge menemukan pesan ancaman dari seseorang. Pesan itu berisi, "Aku akan menghabisi nyawamu yang berusia 15 tahun dalam 15 detik." Jin Ho-ge menerima laporan dari tim cyber jika pesan itu dikirim melalui server Rusia. Jadi, mereka tidak bisa dengan mudah melacak keberadaan pelaku. Jin Ho-ge dan lainnya menghadiri pemakaman Hyun-soo. Ibu Hyun-soo menampar Songsol karena memberikan oksigen selama di ambulans. Mungkin ibunya ini menyalahkan Songsol. Ibu Hyun-soo juga menampar Jin Ho-ge, entah apa alasannya. Jin Ho-ge mengindikasi ini bukanlah kasus bunuh diri biasa. Saat itu, Jin Ho-ge dan rekannya menginterogasi teman sekolah Hyun-soo yang datang melayat. Tapi, tidak ada satupun yang bersedia membahas tentang Hyun-soo. Mereka datang melayat karena paksaan gurunya. Mereka juga tidak terlalu akrab dengan Hyun-soo di sekolah. Kepolisian Taiwan akhirnya menyelidiki kasus ini. Mereka memperoleh informasi mengenai keseharian Hyun-soo di sekolah. Hyun-soo dikucilkan oleh temannya di sekolah karena Hyun-soo terlalu sibuk dengan ponselnya dan seolah memiliki dunianya sendiri. Kepolisian Taiwan menunggu surat balasan dari Rusia mengenai server yang digunakan oleh pelaku. Jin Ho-ge menegaskan terlalu lama jika mereka harus menunggu surat resmi. Jin Ho-ge berspekulasi malam itu Hyun-soo tengah bersama seseorang saat meminum racun itu. Pelaku mungkin melihat Hyun-soo masih hidup saat dibawa oleh ambulans. Jadi, ia mengirimi pesan berisi ancaman itu. Songsol yang masih dihinggapi rasa bersalah turut membantu Jin Ho-ge menyelidiki kasus ini. Songsol menemukan sebuah bukti baru, yaitu luka sayatan di pergelangan tangan Hyun-soo. Tapi mereka juga menduga jika tato bintang yang ada di pergelangan tangan Hyun-soo bisa memberikan petunjuk. Detektif kepolisian Taiwan bekerja keras mencari petunjuk. 찾았어요. 별. Setelah mereka menemukan akun SNS milik Hyun-soo, dalam unggahannya Hyun-soo memposting banyak foto makanan serta mengungkapkan rasa kesepiannya. Mereka segera menganalisa akun SNS Hyun-soo agar memperoleh petunjuk. Tim cyber juga menemukan nomor mencurigakan dalam riwayat panggilan ponsel Hyun-soo. Mereka segera mendatangi kediaman pelaku pemilik nomor handphone itu. 진도 깨우니까 일할만 나네. Tapi rupanya kali ini mereka salah. Pria itu adalah ayah kandung Hyun-soo. Jin Ho-ge juga membenarkan jika ayah Hyun-soo sering makan bersama Hyun-soo. Tapi bukan dia pelakunya. Ayah Hyun-soo menceritakan
jika ia memang sempat makan bersama Hyun-soo beberapa kali sebelum peristiwa ini terjadi. Tapi ada satu momen saat mereka tengah makan bersama, Hyun-soo tampak gelisah dan meminta uang lebih pada ayahnya. Tidak patah arah, Jin Ho-gi dan timnya mengidentifikasi gelas yang dipakai minum oleh siswa yang menghadiri pemakaman Hyun-soo. Selanjutnya, Jin Ho-gi melacak sidik jari yang mungkin tertinggal di jendela kediaman ibu Hyun-soo. Hasilnya, mereka menemukan salah satu sidik jari yang cocok dengan siswa yang menghadiri pemakaman Hyun-soo. Dia adalah Yang Jun-tae. Kepolisian Taiwan segera menuju ke kediaman Yang Jun-tae. Sedari awal, Jin Ho-gi memang sudah menaruh curiga dengan siswa berwajah tengil ini. Yang Jun-tae membuka sendiri pintu rumahnya saat detektif membunyikan bel. Tapi begitu Jin Ho-gi menyebut bahwa mereka pernah bertemu di pemakaman Hyun-soo, Yang Jun-tae segera berlari ke dapur dan memanggang handphonenya ke dalam microwave. Yang Jun-tae berhasil diboyong ke kantor kepolisian Taiwan untuk dimintai keterangan. Jin Ho-gi mengajukan dua pertanyaan. Pertama, kenapa sidik jari Yang Jun-tae ada di rumah Hyun-soo? Yang Jun-tae menjawab, dia ditugaskan guru untuk mengawasi murid yang dikucilkan. Pertanyaan kedua, kenapa Yang Jun-tae memanjat pipa gas di rumah Hyun-soo? Yang Jun-tae mengaku jika dirinya adalah ketua klub panjat tebing di sekolah, dan saat itu ia mengatakan bahwa ia sedang berlatih. Yang Jun-tae awalnya meminta untuk pulang lebih awal dengan alasan dia ada les akademi. Tapi Jin Ho-gi menolak. Yang Jun-tae ini memiliki kepribadian yang berbeda. Ia menampilkan gambaran sosok siswa yang rajin belajar saat di kantor polisi. Jin Ho-gi tiba-tiba mendapat ide untuk memancing Yang Jun-tae. Ia menggunakan musik yang sama dengan yang didengarkan oleh Hyun-soo setelah meneguk pestisida itu. Jin Ho-gi menyodorkan minuman yang diteguk oleh Hyun-soo pada Yang Jun-tae, tapi Yang Jun-tae menolak. Kemudian Jin Ho-gi menyetel sebuah lagu yang didengarkan Hyun-soo sebagai nada dering handphonenya. Sontak, raut wajah Yang Jun-tae berubah pucat. Semua dokumen di dalam handphone Yang Jun-tae berhasil dipulihkan dan dienskripsikan dalam bentuk teks. Tidak ada lagi alasan Yang Jun-tae untuk membantah semua tuduhan itu. Singkat cerita, Yang Jun-tae dulu menawarkan sebuah game yang bisa menghasilkan uang pada Hyun-soo. Game itu dikatakan Yang Jun-tae mampu menghasilkan 3 juta won dalam 3 jam. Ternyata ini adalah game judi ilegal. Untuk bermain game ini tentu membutuhkan modal. Jadi Hyun-soo meminjam uang pada Yang Jun-tae. Tapi Yang Jun-tae justru membuat pinjaman itu berbunga lebih besar dari dugaan Hyun-soo. Ditambah lagi, Yang Jun-tae diam-diam memotret tubuh Hyun-soo dan mengancam akan mengirim foto itu ke ibunya kalau Hyun-soo tidak membayar bunga pinjaman itu. Yang Jun-tae bahkan memaksa Hyun-soo untuk mencuri buku tabungan ibunya beserta perlengkapan pencairannya. Tapi Hyun-soo menolak dan malah menyodorkan pestisida yang didapat dari desa neneknya tahun lalu. Yang Jun-tae yang makin menggila menghasut Hyun-soo untuk bunuh diri karena Hyun-soo tidak berguna dalam hal apapun. Akhirnya, Hyun-soo memang meminum pestisida itu dan memuntahkannya. 작년에 시골 할머니에서 가져온. Yang Jun-tae kabur karena takut Hyun-soo tewas saat dirinya masih di sana. Yang Jun-tae berpikir tidak akan dihukum karena usianya masih di bawah umur dan 3 bulan lagi usianya baru menginjak 15 tahun. Tapi Jin Ho-gi mengatakan jika proses hukum yang berlangsung hingga persidangan putusan akan memakan waktu hingga 3 bulan lebih. Setelah proses itu berjalan, usia Yang Jun-tae telah menginjak 15 tahun. Jin Ho-gi akan menuntut Yang Jun-tae dengan berbagai tuduhan pelanggaran pasal bunuh diri, pelanggaran penipuan, pelanggaran pasal perjudian, pelanggaran masuk rumah tanpa izin, pelanggaran kekerasan seksual, dan perekaman tanpa izin. Sontak, raut wajah Yang Jun-tae berubah karena akhirnya ia akan mendapatkan hukuman. Tapi di balik itu semua, Jin Ho-gi meminta timnya untuk berpura-pura jika ponsel Yang Jun-tae telah dipulihkan. Ini adalah cara untuk memancing Yang Jun-tae supaya buka mulut meski tidak memiliki bukti lebih. Tapi penjelasan Yang Jun-tae menjadi bahan pertimbangan sebagai bukti kejahatannya. 사냥개 근성 있던데요? Nah, masih menjadi misteri mengenai hubungan ayah Jin Ho-gi dan Ma Tae-hwa, seorang tahanan yang sempat dihajar oleh Jin Ho-gi. Jin Ho-gi bahkan selalu menolak panggilan dari ayahnya.
Apakah ini ada kaitannya dengan gadis kecil bernama Kim Hyun Soo yang makamnya dikunjungi oleh Jin Ho-ge? Di akhir episode kedua ini, Bong Do-jin memberikan dokumen mengenai kasus kebakaran yang menimpa apartemen yang saat ini ditempati oleh Jin Ho-ge. Nah, setelah itu, Jin Ho-ge mencoba menganalisa kasus kebakaran dan hilangnya penghuni apartemen itu. 오후 4시경 원인 미상 화재 발생. Jin Ho-ge sudah mulai tinggal di apartemennya, tapi desas-desus mengenai hantu yang ada di apartemennya ternyata membuat dirinya tidak tenang. Song Sol dan Bong Do-jin hanya tertawa mendengar jeritan Jin Ho-ge mengusir hantu. Jin Ho-ge juga merasa ada seseorang yang mengintai dirinya. Song Sol sempat terkejut saat Jin Ho-ge berlarian mengejar sosok pengintai itu. Kehidupan malam hari Jin Ho-ge kacau balau karena tidak bisa istirahat dengan tenang. Di kantor, emosi Jin Ho-ge meledak-ledak saat temannya membahas tentang hantu. Jin Ho-ge meminta temannya menyiapkan bor dan palu. 없어요. 귀신이 요즘 세상에 어디 있어. 내가 증명하면 될 거 아니야. 장갑, 바로 망치 끌 톱, 그리고 한마디. Jin Ho-ge membongkar lantai apartemennya. Jin Ho-ge menguji sampel darah kering yang ditemukan di lantai apartemen itu, dan hasilnya positif. Song Sol dan Bong Do-jin menghampiri apartemen Jin Ho-ge karena mendengar suara berisik dari sana. Secara resmi, Jin Ho-ge meminta bantuan Song Sol dan Bong Do-jin agar membantunya menyelidiki ulang kasus kebakaran itu. Song Sol awalnya menolak, tapi Jin Ho-ge bersikeras karena mereka merusak tempat kejadian perkara. 아니라 망할 가능성도 있고. Bong Do-jin mengambil kembali dokumen kasus itu. Ia menganalisa kembali apa yang ada di dalam dokumen itu. Atasannya sempat menghentikannya karena dulu polisi sendiri juga frustasi mengatasi kasus ini. Bong Do-jin kembali ke apartemen Next Studio unit 802. Ia membawa dokumen kasus itu untuk diselidiki Jin Ho-ge. Bong Do-jin membenarkan jika tim pemadam kebakaran dulu merusak tempat kejadian perkara. Ia menjelaskan jika kebakaran parah menghanguskan unit 802 dan semua barang dipindahkan. Akibatnya, tim kepolisian kesulitan mengidentifikasi apa yang sebenarnya terjadi di apartemen itu. Tim pemadam kebakaran mengira pelaku membutuhkan banyak bahan bakar untuk menghanguskan tempat itu. Namun setelah menyelidiki ke penjual bahan bakar, mereka tidak menemukan apapun, lalu menutup kasus ini. Jin Ho-ge menyimpulkan jika pelaku ingin menutupi noda darah di lantai karena Jin Ho-ge menemukan banyak sekali darah kering di bawah lantai itu. Jin Ho-ge juga menyimpulkan jika korban mengalami pendarahan yang cukup lama di tempat itu, lalu korban diseret ke kamar mandi. 저 장시간 출혈을 했고. 그리고 화장실을 끌고 간다. 경비 수사는 어떻게 될 거야? 해보자. 야, 이거 알았어. Jin Ho-ge memanggil tim sedot WC untuk menguras septic tank. Aroma septic tank itu menyeruak hingga membuat banyak orang terganggu, termasuk penghuni kantor damkar dan kepolisian Taiwan. Pengurasan septic tank tidak membuahkan hasil. Mereka beralih membahas kembali keterangan orang terdekat. Korban yang tidak lain adalah kekasih korban yang tinggal di unit bawah 802, yaitu 702. Saat itu kekasih korban memberikan keterangan oleh polisi. Jin Ho-ge dan timnya menganalisa kembali arsip interogasi terhadap mantan kekasih korban yang bernama Woo Mi-young. Jin Ho-ge merasa jika jawaban di berkas interogasi itu mengindikasi jika mantan korban seolah tahu jika si korban bernama Park Tae-hun ini telah meninggal. 없는 사람이에요. 이렇게 얘기를 해야지. 그 사람이라고 하잖아. 범행 대상과의 철저한. Dia dan Park Tae-hun dulu yang belajar bersama untuk ujian PNS. Tapi Park Tae-hun tidak lolos. Dalam sesi interogasi itu, dia juga ditawari air kemasan, tapi menolak dan bersikap sensitif. Dia juga kedapatan membeli air kemasan dalam jumlah banyak dengan pembayaran tunai. Mungkin korban dimutilasi dan dicincang dagingnya disiram menggunakan air kemasan. 물 하나면은 변기물 한 번 내릴 수 있어. 대형사고 날 텐데. 이 새끼야, 그거 내가 범인이야 어떻게 알아? Jin Ho-ge mendatangi kantor mantan korban untuk mendapatkan informasi mengenai Park Tae-hun. Tunangan mantan korban juga bekerja di kantor yang sama dengannya. Jin Ho-ge mengamati gerakan jari mantan korban seolah ada yang tidak beres. Jin Ho-ge memancing reaksinya dan tunangannya dengan mengatakan jika atasannya melihat Park Tae-hun di suatu tempat.
Dia seketika tersedak dan tunangannya mengintip. Jin Ho-ge juga mengeluarkan air kemasan untuk melihat reaksi mantan korban. Jin Ho-ge menjatuhkan botol itu, lalu meminta mantan korban untuk mengambilnya. Ia melihat tangan mantan korban bergetar dan sebuah bekas luka bakar di tangannya. Dia berdalih jika ia mendapatkan luka itu karena rebusan air. 그거 손등에 없어도 없는 저 그게 핵심 깔아놓고 폭파치냐? 죄송합니다. Malam itu Jin Ho-ge kembali ke apartemennya, tapi pintu apartemennya tertutup oleh polis lain. Ia melihat Song Sol keluar dari apartemennya. Jin Ho-ge mengeluh ia belum makan beberapa waktu di saat menyelidiki kasus ini. Akhirnya, keduanya makan malam bersama di Toserba dengan semangkuk ramen. Jin Ho-ge dan Song Sol berbincang mengenai kasus pembunuhan di apartemen 802. Diam-diam, Yang Cheong memotret kebersamaan Jin Ho-ge dan Song Sol. Kemudian, ia melaporkan temuannya itu pada Ma Tae-hwa. Mereka sempat terkejut saat melihat foto pegawai Toserba di tempat Jin Ho-ge dan Song Sol makan bersama. Cheong menduga jika alasan Jin Ho-ge pindah ke kota Taiwan adalah untuk menemukan pria yang bekerja di Toserba itu. Cheong akan membereskan pria yang bekerja di Toserba itu sebelum Jin Ho-ge berhasil menangkapnya. Jin Ho-ge bingung karena tidak memiliki tempat untuk tinggal malam itu. Bong Do-jin tidak memberikan tumpangan dan hanya memberikan penutup telinga pada Jin Ho-ge. 업무약도 좋은데 그 업무 시간에 하자. 수고해라. Malam berlalu, Jin Ho-ge mengetuk pintu rumah Bong Do-jin karena memerlukan kamar mandi. Tapi bukannya buang air, Jin Ho-ge justru menemukan keanehan di bak mandi apartemen Bong Do-jin. Keduanya mengamatinya dan memang terlihat aneh, ditambah dengan silikon yang belum mengering. Jin Ho-ge dan Bong Do-jin sepakat membongkarnya. 일단 소방들 막도. Mereka menemukan bungkusan plastik hitam yang mengeluarkan bau busuk. Jin Ho-ge lantas membawa bungkusan itu ke pusat penelitian untuk diautopsi. Dokter meminta Jin Ho-ge untuk memecahkan kasus ini nantinya. Saat proses autopsi akan dimulai, seseorang dari kejaksaan menghentikan proses autopsi. Rupanya, orang itu adalah orang suruhan ayah Jin Ho-ge agar putranya itu datang menemuinya. Ayahnya memperingatkan, jika mungkin nantinya institusi Jin Ho-ge akan membuangnya suatu saat nanti. Karena belum tentu institusi itu akan melindungi anggotanya, seolah seperti ancaman. Proses autopsi kembali dilanjutkan. Dokter mengatakan jika ini adalah tulang seorang pria. Sebelum meninggal, pria ini mengalami kekerasan dan mencoba melakukan perlawanan. Dokter menemukan beberapa kerusakan di tulang korban, seperti tulang hasta, tulang selangka, dan juga tengkorak kepala korban. Dokter bahkan menemukan sesuatu yang seharusnya tidak dimiliki oleh korban. Dokter mengatakan jika benda asing itu adalah bagian dari alat yang digunakan untuk memutilasi tubuh korban. DNA kerangka yang ditemukan cocok dengan DNA Pak Tae-hun. Sementara petugas damkar dipimpin Bong Do-jin dan Song Sol mencoba menganalisa bagaimana apartemen itu bisa hangus terbakar. Mereka menggunakan berbagai jenis bahan bakar untuk menganalisa rembetan api yang terus menjalar membakar gedung. Hasilnya mereka menemukan pelaku menggunakan koran yang telah dirakit untuk menghanguskan kamar korban dari jarak yang cukup jauh. 트릭이다. 트레일러를 활용해서 자화재 발생. 침대 시트에 있던 폭발. 가자. 우명 따로. Jin Ho-ge dan tim bergegas menuju ke kediaman mantan korban, tapi mereka tidak menemukannya. Jin Ho-ge justru menemukan jejak pembakaran di jendela rumah mantan korban. Ia juga menemukan bahan bakar korek api yang tersimpan di sebuah kardus. Siang itu mantan korban membawa senjata yang ia gunakan untuk membunuh Pak Tae-hun ke suatu tempat. Padahal di hari yang sama, hari itu adalah hari pernikahannya, tapi di perjalanan ia dihantui oleh sosok Pak Tae-hun yang membuatnya ketakutan dan histeris. Ia berhalusinasi melihat sosok Tae-hun berlumuran darah, merasa tertekan dengan bayangan Tae-hun. Ia berniat membakar dirinya dengan bahan bakar korek api dan sebuah korek yang siap menyulut api. Jin Ho-ge dengan sigap mendorong tubuh mantan korban menjauh dari sambaran api itu. Sementara Bong Do-jin segera memadamkan api agar tidak menjadi lebih besar.
Singkat cerita, Tae-hoon dan dia dulunya menjalin hubungan. Keduanya sering berselisih karena dia menghabiskan waktu bersama rekan kerjanya. Dan Pak Tae-hoon menduga kekasihnya menjalin hubungan dengan pria lain di belakangnya. Suatu hari, Pak Tae-hoon dan Woo Mi-young mengunjungi klinik untuk aborsi. Tapi Tae-hoon justru akan menuntutnya karena tindakannya ini. Woo Mi-young awalnya bersedia mengaborsi kandungannya. Karena kesepakatan bersama, rupanya Pak Tae-hoon memiliki rencana lain. Seolah ketakutan dengan tuntutan, Woo Mi-young menghabisi Tae-hoon dan memutilasi tubuhnya. 내가 혼자 한 것도 아니잖아. 진짜 제발 이러지 말자. Woo Mi-young juga sempat mencari informasi mengenai pembunuhan tanpa jasad di internet. Tapi rupanya Pak Tae-hoon memalsukan rekam medis Woo Mi-young demi memuluskan rencananya menuntut Woo Mi-young. 당신 산부인과 기록 위조된 거야. 낙태하는 거 자체가 불법이었는데. Jin Ho-ge bisa bernafas lega setelah kasus apartemen 802 terpecahkan. Song Sol mengobati luka yang ada di tangan Jin Ho-ge. Ketiganya meminum bir bersama malam itu. Di saat yang sama, Ma Tae-hwa mengunjungi apartemen Jin Ho-ge. Dari percakapan keduanya, Ma Tae-hwa ini diduga membunuh Sok Mi-jong. Tapi saat suami Jung tewas, Ma Tae-hwa ada di tempat lain dan sedang menyelundupkan narkoba. Ma Tae-hwa juga mengatakan jika Jin Ho-ge menjadi seorang detektif setelah membunuh seseorang. 뻔하게 형사 노릇해도 되냐? 야! 뭐야 어떻게 된... Para petugas kepolisian dan juga petugas damkar segera menuju ke lokasi di mana terjadinya kecelakaan. Di sana, Jin Ho-ge sempat bertanya-tanya ada apa karena dia tidak melihat apapun di sana. Tapi ternyata ada seorang anak kecil yang mengalami kasus tabrak lari dan tubuhnya terpental ke atap halte. Nama gadis itu adalah Yesol. Song Sol mencoba untuk memanggil-manggil Yesol tapi tidak ada respon sama sekali. Sementara Pak Baik ini marah-marah siapa yang berani melakukan tabrak lari di wilayah pekerjaannya. Tim pemadam kebakaran dan juga tim medis segera naik ke atap halte untuk memberikan pertolongan pada Yesol. Song Sol mencoba menyadarkannya, tapi ternyata nafasnya lemah. Ia juga memeriksa detak jantung anak kecil itu. Yesol ternyata pernafasannya tersumbat oleh darah. Saat Song Sol melakukan intubasi, kemudian mereka memindahkan tubuh Yesol untuk segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Jin Ho-ge mencoba untuk menginterogasi Ibu Yesol. Tapi ternyata, Ibu Yesol ini tidak melihat detail mobil penabrak putrinya itu. Karena kejadiannya sangat cepat. Yesol tertabrak mobil itu saat ia mengambil bonekanya yang terjatuh ke jalanan. 선배가 운전 중. Saturasi darah Yesol semakin melemah dan juga denyut nadinya tidak ada. Akhirnya Song Sol berinisiatif untuk melakukan krikotiroidotomi. Krikotiroidotomi adalah memasukkan jarum ke saluran pernafasannya untuk menghilangkan darah yang menyumbat pernafasannya. Meski petugas damkar lainnya mencoba menghalangi, karena ini terlalu berisiko, tapi Song Sol bersikeras akan melakukan tindakan ini. Ia berpikir jika mobil yang ia tumpangi saat ini adalah mobil ambulans bukan mobil jenazah. Karena jika tindakannya ini tidak segera dilakukan, maka nyawa Yesol akan terancam. Setelah sampai di IGD, Song Sol dan juga dokter yang berjaga di IGD sempat berdebat karena Song Sol melakukan tindakan tanpa sepersetujuan dari pihak rumah sakit. Tapi Song Sol beralasan jika ini mendesak. Namun dokter spesialis yang akhirnya datang mencoba menengahi pertengkaran itu dan mengatakan bahwa tindakan Song Sol adalah wajar karena Song Sol berusaha melakukan tugasnya untuk menyelamatkan pasien selama di ambulans. Sementara itu, kepolisian Taiwan mencoba untuk mengidentifikasi bekas ban mobil yang tertinggal di jalanan di wilayah terjadinya kecelakaan itu. Mereka tidak menemukan banyak bukti karena di area itu CCTV-nya terbatas. Bahkan tim kepolisian dari Taiwan ini menyisir di sekitar terjadinya kecelakaan itu. Sementara Ana menemukan model ban yang digunakan oleh kendaraan itu. Kendaraan itu berasal dari ham motor, tapi ternyata kendaraan ini juga langka di sana. Kemudian tim Pak Baik ini menemukan pecahan kaca di semak-semak di sekitar tempat kejadian perkara. Pecahan kaca mobil itu dikirim ke kantor untuk diselidiki oleh Ana. Mereka berusaha keras untuk menemukan model yang sama cocoknya dengan pecahan kaca itu. 흰색에 빗살이랑
Sementara itu, Songsol menghubungi pihak rumah sakit untuk menanyakan bagaimana kabarnya Yesul. Pihak rumah sakit menemukan pendarahan subdural dari pendesiti otaknya, kemudian pihak rumah sakit memutuskan untuk melakukan operasi otak darurat pada Yesul. Ana menghubungi Jin Ho-ge untuk memberitahu model kendaraan yang menabrak Yesul, yaitu LF Sonata 2014. Ana terkejut karena Jin Ho-ge ternyata mengetahui jenis mobil itu. Nah, Jin Ho-ge beralasan ia hanya menebaknya saja. Tim kepolisian Taiwan akhirnya mengerahkan seluruh petugasnya untuk menyisir kendaraan LF Sonata 2014 yang melintasi tempat kejadian perkara pada pukul 4 pagi. Sementara dari rumah sakit, dokter yang menangani Yesul menerima hasil ronsen pada tubuh Yesul. Ia menemukan banyak sekali kejanggalan, seperti patah tulang yang sebenarnya tidak diakibatkan oleh tabrak lari itu. Beberapa menit kemudian, tim kepolisian Taiwan menemukan mobil LF Sonata 2014 yang diduga menabrak Yesul. Pak Baik dan juga Jin Ho-ge bergegas menuju kemana mobil itu berjalan. Di waktu yang sama, ada laporan kebakaran di swalayan. Tim pemadam kebakaran segera bergegas menuju ke sana. Nah, Jin Ho-ge yang sudah berada di basement swalayan itu menemukan sebuah mobil yang berasap dari dalamnya. Mobil itu adalah mobil yang dicari oleh tim kepolisian Taiwan. Bong Do-jin menghentikan Jin Ho-ge ketika Jin Ho-ge berusaha untuk membuka kaca mobil itu. Karena di dalam mobil itu terdapat gas beracun yang mungkin saja bisa menyebabkan sesak nafas pada mereka yang menghirup gas itu. Songsol segera memberikan pertolongan pada pasien itu. Ternyata pengendara mobil itu membakar briket di dalam mobilnya untuk mencoba bunuh diri. Jin Ho-ge segera memborgol pria setengah baya itu setelah ia sadarkan diri. Ternyata ia mencoba bunuh diri karena ia merasa kasihan pada anak kecil yang ia tabrak. Ia bahkan menangis menyesali perbuatannya. Setelah tim medis dan juga kepolisian Taiwan membawa pria setengah baya itu ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Nah, di sana dokter melihat tangan pasien diborgol ke keranjang pasien. Pak Baik kemudian mengatakan bahwa pria ini adalah pelaku tabrak lari Yesul. Di sana juga ada Ibu Yesul, otomatis ucapan Pak Baik ini mengundang amarah Ibu Yesul karena melihat pelaku tabrak lari anaknya berada di sana. Ibu Yesul lantas marah berontak dan menangis karena pria itu membuat Yesul mengalami hal yang sangat mengenaskan. Dokter meminta tim kepolisian Taiwan dan juga tim paramedis untuk berkumpul di ruangannya. Di sana dokter menjelaskan, jika beberapa patahan tulang yang terjadi pada tubuh Yesul tidak disebabkan oleh tabrak lari yang terjadi pada pagi hari itu. Kemungkinan patah tulang yang lainnya ini disebabkan oleh penyiksaan. Dokter juga menemukan sebuah tanda yang berbeda. Tanda itu sepertinya terbentuk dari hasil penyiksaan dengan sebuah alat. Karena bentuknya itu seperti alat yang sering digunakan untuk menyiksa tubuh Yesul. Jin Ho-ge mendatangi sekolah Yesul. Di sana, guru Yesul menceritakan jika Yesul terlihat ceria seperti anak pada umumnya. Gurunya juga memperlihatkan aktivitas Yesul melalui rekaman CCTV. Gurunya menjelaskan, jika sebelum bersekolah di TK itu, Yesul menjalani homeschooling. Ibu Yesul menceritakan jika ia meminta Yesul memanggil pria itu sebagai pamannya. Pria itu adalah pelanggan tetap di restoran tempat Ibu Yesul bekerja dulu. Keduanya sempat berkencan sebelumnya. Pria itu mengatakan jika kelak mereka bersama, mereka akan memerlukan kamar tambahan untuk Yesul. Pria itu ingin Ibu Yesul menarik seluruh tabungannya untuk mendapatkan sewa rumah dengan harga yang murah. Tapi rupanya pria itu menghilang dengan membawa semua uang tabungan milik Ibu Yesul. Kemudian Ibu Yesul menemukan fakta jika ternyata pria kenalannya itu menggunakan nama palsu dan nomor handphonenya tidak aktif lagi. Jin Ho-ge bertanya, apakah pria itu pernah bertemu dengan Yesul? Menurut ibunya, ia pernah menitipkan Yesul pada pria itu saat ia tengah bekerja. Jin Ho-ge meminta Ibu Yesul agar membuat laporan mengenai penipuan itu, agar detektif menangkapnya. Pyongpil mulai presentasi mengenai kasus tabrak lari yang hampir saja menewaskan seorang gadis kecil. Nama pria itu Kim Chul-ho. Ia mengencani Ibu Yesung 3 tahun lalu dan menghilang 7 bulan lalu. Kim Chul-ho menggunakan ponsel prabayar atau nama orang asing dan layanan penjualan ulang telekomunikasi. Kepolisian Taiwan mungkin akan kehilangan jejak karena layanan penjualan ulang telekomunikasi hanya menyimpan data selama 3 bulan. Meski Kim Chul-ho bukanlah pelaku penyiksaan anak, tapi ia akan dituntut atas tuduhan penipuan. 하명 김철호 나이 40대 중반 정은 기지국 위치 정보도 정 선불폰 Sementara Ma Tai-hwa tampak sedang bersama seorang gadis muda di sebuah pusat perbelanjaan.
Chilyong bahkan memperingatkan agar Ma Tae-hwa lebih berhati-hati. Ma Tae-hwa meminta asistennya itu untuk mencari ponsel yang sulit dilacak. Song-sol tengah mencuci pakaian kerjanya saat Bong Do-jin melintas. Song-sol masih memikirkan Ye-sul yang belum juga sadarkan diri. Bong Do-jin meminta Song-sol agar tetap tenang. Percaya saja Ye-sul pasti akan siuman. Keduanya juga makan malam bersama. Bong Do-jin menasihati Song-sol agar segera melupakan tanggapan pertamanya agar ia bisa melanjutkan pekerjaan selanjutnya. Song-sol beralasan jika kebiasaannya saat bekerja di rumah sakit belum hilang. Song-sol tidak bisa melupakannya begitu saja, terlebih pasien anak-anak. Terkadang, Song-sol juga merindukan ruang operasi aseptik yang tidak bergoyang. Kini ia mulai terbiasa dengan medan pekerjaannya. Bong Do-jin menilai jika Song-sol memang cocok bekerja sebagai paramedis. Jin Ho-ge muncul, ia mengerutu karena kedua petugas damkar itu tengah bersantai saat dirinya sibuk menyelidiki kasus penyiksaan anak. Bong Do-jin mengusir Jin Ho-ge, tapi Song-sol memintanya tetap tinggal. Song-sol mengutarakan pendapatnya. Ia bahkan mempraktekkan memukul Jin Ho-ge yang refleks menghindar. Song-sol mendegaskan jika luka patahan yang terjadi pada tubuh Ye-sul berbeda jika Ye-sul menghindar saat disiksa. Seharusnya tulang besar seperti tulang rusuk atau tulang punggung yang terluka. Song-sol meminta Jin Ho-ge untuk menginvestigasi kasus ini dengan benar. 밤잠을 설치게 됩니다. 막 악몽. 잠을 못 잤나? 귀신도 잡아. Jin Ho-ge bersama Pak Baik dan Myung-pil menyelidiki dari mana asal layanan telekomunikasi itu. Pak Baik bertugas membelinya dari seorang kurir yang telah berjanji bertemu di sebuah lapangan baseball. Setelahnya Jin Ho-ge dan Myung-pil mengikuti kemana kurir tua itu pergi menyetorkan hasil penjualannya. Setelah tiba di sebuah bengkel mobil, Jin Ho-ge lantas mendobrak pintu ruangan itu. Jin Ho-ge justru menemukan Yang Cheong di sana. Yang Cheong beralasan membeli handphone sekali pakai karena ia terkenal di kalangan perempuan. Myung-pil mulai memeriksa riwayat transaksi penjualan ponsel itu. Mereka menemukan Kim Chul-ho membeli 2 ponsel yang berbeda. Mereka kembali ke lapangan baseball untuk memeriksa CCTV. Di sana, mereka menemukan jika ibu Ye-sul berada di lokasi yang sama saat transaksi pembelian layanan telekomunikasi itu. Selanjutnya, Jin Ho-ge menerima telepon dari BFN. Ia segera menuju kantor BFN untuk mendengar analisa dokter. Dokter menemukan bekas ban yang menempel di stocking korban. Dokter menyimpulkan jika korban terlindas ban mobil. Kedua detektif itu berpendapat jika korban tertabrak dari samping dan itu adalah pengakuan ibu korban. Jadi tidak mungkin salah. Sekali lagi dokter menyatakan jika jejak tidak berbohong, tapi manusia yang berbohong. Jin Ho-ge dan Myung-pil mendatangi tempat kejadian perkara untuk mereka ulang adegan kecelakaan pagi itu. Jin Ho-ge melihat seorang kurir pesan antar melintas. Ia teringat pagi itu juga ada kurir yang sama di wilayah kecelakaan. Akhirnya Jin Ho-ge mengunjungi kantor kurir pesan antar untuk memeriksa layanan pesan antar yang beroperasi pada waktu yang sama dengan kecelakaan itu. Pertama rekaman itu diputar. Mereka tidak menemukan apapun, tapi Jin Ho-ge meminta video itu diputar ulang. Jin Ho-ge melihat sebuah mobil di pinggir jalan. Myung-pil histeris melihat apa yang ia saksikan di dalam video itu. 거기서부터. 너 저기 가 있어. Di balik itu semua, Kim Chul-ho dan ibu Ye-sul bertemu di sebuah hotel. Hari itu Jin Ho-ge, Pak Baik, dan Myung-pil akan menginterogasi silang Kim Chul-ho dan ibu Ye-sul. Pak Baik meminta agar penangkapan keduanya dilakukan secara artistik. Di rumah sakit, Ye-sul rupanya tengah berjuang karena hampir saja mengalami gagal jantung. Song-sol menelpon Jin Ho-ge untuk mengabarkan keadaan Ye-sul. Jin Ho-ge menemui pelaku tabrak lari bernama asli Dong-chul. Dong-chul diminta untuk membayar 150 juta won karena korban mengalami mati otak. Secara hukum, kasus ini akan berubah menjadi kasus tabrak lari sampai mati dengan denda 150 juta won dan penjara 15 tahun. Myung-pil masuk ke dalam ruangan ibu Ye-sul. Ia mengatakan jika Dong-chul mengatakan sesuatu yang bisa merugikannya. Kemudian Pak Baik masuk ke dalam ruangan Dong-chul dan mengatakan jika ibu Ye-sul menerangkan bahwa semua ini adalah rencana Dong-chul. Para detektif dari kepolisian Taiwan mencoba untuk membuat kedua pelaku ini saling menuduh dan akhirnya mengakui perbuatannya. 그런 게 나왔어? 제 생각에는 저녁면으로 찜닭이 나왔는데 Benar saja, Dong-chul mengatakan jika ibu Ye-sul menyuruhnya menabrak Ye-sul. Beberapa menit kemudian Dong-chul dan ibu Ye-sul bertemu di ruangan yang sama.
Keduanya saling menyalahkan. Ibu Yesul berpendapat jika Dong-chul terlalu mengebut, sementara Dong-chul beralasan jika Ibu Yesul ingin melakukannya secara totalitas hingga mendorong Yesul ke arah mobil. Tanpa disadari, pertikaian keduanya membuat detektif lebih mudah membongkar kejahatan mereka. Kedua pelaku ini meminta detektif tidak menjebaknya karena tidak ada bukti yang kuat. Jin Ho-gi menunjukkan foto 16 patahan tulang yang bernilai puluhan juta won. Jin Ho-gi dan timnya telah menyelidiki mengenai asuransi kecelakaan. Jadi, patahan tulang yang terjadi pada tulang tertentu memiliki nilai yang berbeda. Presentasi luka pada tubuh korban juga mempengaruhi besar kecilnya uang asuransi yang akan cair. Yesul sendiri memiliki 7 asuransi kecelakaan. Hingga saat ini, ibunya telah menerima 85.470.000 won. Ibu Yesul masih berkilah. Ia beralasan jika Yesul adalah anak yang aktif dan tulang yang rapuh. Ia merasa tidak masalah mengambil uang asuransi atas kecelakaan yang menimpa putrinya. Asuransi Yesul ini mengcover biaya pengobatan hingga 800 juta won. Ibunya tidak akan menerima 100% jika Yesul tidak mengalami kebutaan atau sejenisnya. Patah tulang hanya ditanggung 3% dari nominal 800 juta itu. Maka Ibu Yesul dan Dong-chul melakukan trik untuk mendapatkan uang asuransi senilai 240 juta won dengan mematahkan kaki Yesul. Dong-chul membantah tuduhan itu, tapi Jin Ho-gi mematahkan ucapan Dong-chul dengan memperlihatkan video saat peristiwa itu terjadi. Pagi itu Ibu Yesul dan Dong-chul berencana untuk mematahkan kakinya Yesul dengan skenario tabrak lari. Namun, tulang kaki anak-anak masih elastis, jadi sulit untuk dipatahkan. Tekanan ban mobil tanpa kecepatan yang tinggi hanya meninggalkan bekas di stocking Yesul. Jadi, Dong-chul lebih mengebut di kecelakaan yang kedua. Untuk mengurangi hukuman tabrak lari, Dong-chul berniat bunuh diri. Tapi Jin Ho-gi menilai itu hanya permainan Dong-chul, karena ia memarkirkan mobilnya di bawah alarm kebakaran. Kebiasaan buruk ini bermula di ulang tahun Yesul pada 9 Mei 3 tahun lalu. Saat itu Yesul mengalami patah tulang tumit dan ibunya menerima 5 juta won dari asuransi. Yesul memang tidak keberatan jika dirinya terluka asalkan ia bisa menyetorkan uang pada ibunya, agar ibunya bahagia. Di pagi hari saat kecelakaan itu, Yesul bahkan meminta maaf karena tidak melakukannya dengan benar. Saat Dong-chul melakukan tabrakan keduanya, Yesul berlari ke arah mobil hingga terpental ke atap halte. Ia bahkan meminta agar ibunya mengadakan pesta ulang tahun dengan kue coklat. 보험금으로 500만 원이 들어왔어. 미안해. 화내지 마. 아니 갑자기 튀어나와 나보고 어쩌라고. Song-sol rupanya meminta rumah sakit agar tidak menghubungi Ibu Yesul. Dan mengenai boneka beruang yang dibawa Yesul saat kecelakaan adalah bohong. Song-sol masuk ke dalam ruangan interogasi dan mengatakan jika Yesul telah melalui masa kritisnya. Jin Ho-gi menambahkan mungkin saja biaya ganti rugi cedera permanen pasti cukup besar. Kedua pelakunya sempat memasang wajah bahagia, tapi Jin Ho-gi menegaskan akan memenjarakan kedua pelaku tanpa bisa menyentuh uang itu. Sementara dari kantor pemadam kebakaran, Song-sol akan mendapatkan hukuman pemotongan sebulan gaji karena tindakan krikotiroidotomi jarum. Tindakan ini sebenarnya hanya boleh dilakukan oleh pihak rumah sakit. Rekan Song-sol di ambulan malam itu protes karena dia telah melarang Song-sol. Bong Do-jin mencoba membela Song-sol karena Song-sol malam itu panik harus bagaimana. Meski tindakan ini sulit, kepala damkar akan memuji tindakan Song-sol jika dirinya adalah dewa. Bong Do-jin meminta kepala damkar untuk mentraktir mereka demi mencairkan suasana. Sementara Jin Ho-gi dan tim juga tengah makan malam bersama setelah kasus ini terpecahkan. Tim damkar mengunjungi kafe yang sama dengan tim kepolisian Taiwan. Awalnya tim damkar enggan berada di tempat yang sama karena ketua kedua belah pihak sering bertikai. Setelah saling mengunggulkan kelebihan masing-masing, kepala damkar memutuskan untuk tetap makan di sana. Jin Ho-gi memuji kecakapan Song-sol menemukan hal aneh pada patahan tulang Yesul. Juga mengatakan jika ia mendengar berita mengenai seorang detektif yang membayar biaya rumah sakit Yesul. Jin Ho-gi mengatakan jika ia telah menjebloskan Ibu Yesul ke penjara. Jadi tidak ada salahnya jika ia membiayai pengobatan Yesul. 씨도 꽤 집념이 있다는 얘기지. 왔다. 물었어. Episode kelima ini juga akan mengupas tentang bagaimana perusahaan pinjaman uang melipat gandakan hutang nasabahnya. Berawal di sebuah pemakaman, seorang rentenir mengunjungi rumah duka seorang nasabah yang belum melunasi hutangnya sampai ia meninggal. Perempuan itu meninggalkan hutang 30 juta won. Rentenir ini menyarankan agar ibu perempuan itu menjual ginjal putrinya sebelum dikremasi untuk melunasi hutangnya.
Namun menurut pengakuan sang ibu, putrinya hanya meninggalkan hutang sebesar 5 juta won. Rentenir menjelaskan jika putrinya tidak membayar hutang pada tenggat waktu yang ditentukan, sehingga bunga pinjaman tersebut ditambahkan menjadi hutang pokok. Semakin besar jumlah hutang pokok, maka semakin besar bunga pinjaman tersebut. Rupanya perusahaan bernama Grup Daimo ini juga memiliki masalah dengan nasabah lain. Bahkan hampir seluruh nasabahnya menuntut karena adanya bunga pinjaman yang tidak manusiawi. Para nasabah menyeret perusahaan itu ke meja hijau. Yang Chiong membela Grup Daimo dengan menyampaikan jika semua aturan yang diberikan oleh Grup Daimo sesuai dengan aturan negara. Mereka juga telah memeriksa semua dokumen pinjaman dan dokumen itu memang legal. Setelah persidangan selesai, jaksa dan juga ibu korban berkumpul di ruangan jaksa. Di sana juga ada detektif yang menangani kasus ini, serta Bong Ana yang turut membantu memeriksa keaslian dokumen kasus tersebut. Menurut pengakuan ibu korban, pihak Grup Daimo mengambil cap putrinya. Detektif sanksi jika masalah cap ini bisa dipermasalahkan, karena semua dokumen telah tertulis secara legal. Namun Bong Ana berpendapat jika ia bisa memeriksa keaslian dokumen tersebut di sebuah tempat profesional. Bong Ana meminta jaksa mengulur waktu agar ia bisa mengidentifikasi dokumen ini. Jin Ho-ge mulai mendandani dirinya bak seorang preman. Ia akan menangkap para penjahat dengan operasi rahasia yang ia rencanakan. Jin Ho-ge bergabung dengan sebuah komunitas untuk para mantan narapidana yang akan melakukan pekerjaan kotor. Jin Ho-ge menemui pimpinan misi kejahatan malam itu. Sebelum melakukan pekerjaan, mereka diperiksa apakah dalam keadaan mabuk atau tidak. Jika mereka mabuk, maka mereka gagal bergabung dalam misi itu. Pria berwajah gahar itu mengatakan jika pekerjaannya berubah dari hukuman 1 tahun menjadi 5 tahun. Artinya mereka akan melakukan pembunuhan. Jika mereka tertangkap, mereka akan dihukum selama 5 tahun penjara. Salah seorang peserta mengundurkan diri karena tidak sesuai dengan perjanjian di awal. Jin Ho-ge juga mundur. Ia meminta pria itu membeli ponsel sekali pakai miliknya. Tapi Jin Ho-ge berubah pikiran di menit terakhirnya. Ia menuntut upah lebih tinggi karena pekerjaannya beresiko lebih besar. 조용히 해 새끼야. 경력직 원래 인생 그래. 대포라고 부릅시다. 누구 목숨값이. Setelah menyetujui semua persyaratan, mereka mengumpulkan handphone untuk bergegas menuju swalayan untuk membeli peralatan yang mereka butuhkan. Mereka akan membeli 3 gas butana, 3 selang gas, 20 ramyon, 3 panci besar, dan 10 liter air. Jin Ho-ge dan pemuda bernama Choi yang bergabung dalam misi mulai berkeliling swalayan. Tiba-tiba Choi mengalami kejang dan mulutnya berbusa. Kebetulan di sana juga ada Song Sol yang tengah berbelanja. Song Sol segera memberikan pertolongan. Tapi saat Choi sadar, ia justru mendorong Song Sol dan meminta agar tidak memperdulikannya. Beberapa waktu kemudian Choi pingsan untuk kedua kalinya. Song Sol bertanya apakah ada wali pemuda itu di sana. Seorang pegawai swalayan menunjuk ke arah Jin Ho-ge berdiri. Sebenarnya Jin Ho-ge berusaha menghindari Song Sol, tapi Jin Ho-ge akhirnya menghampiri Choi dan membawanya keluar dari swalayan itu. Song Sol sempat terkejut karena Jin Ho-ge membentaknya. Mereka tiba di lokasi di mana misi akan dilaksanakan, Universitas Nasional Hankook. Di sana juga ada Bong Ana yang tengah menganalisa dokumen pinjaman Grup Daimo. Jin Ho-ge dan lainnya segera masuk ke dalam gedung dengan barang yang mereka beli di swalayan. Target mereka adalah 16 orang yang saat ini berada di laboratorium Universitas Nasional Hankook. 나는 뭐해? 경력자는. 그래. Sementara Song Sol masih kesal karena Jin Ho-ge membentaknya di swalayan tadi. Ia menceritakannya pada Myung Pil dan Bong Do-jin. Kemudian rekannya mengambil sampo bertulis sos di kantong belanja Song Sol. Ia mengaku tidak membelinya. Bong Do-jin merasa ada yang aneh dengan sampo itu. Jin Ho-ge memasak ramyon di 3 panci besar. Pimpinan misi beralasan untuk menghilangkan variabel. Lalu mereka juga menerima makanan pesan antar untuk para penghuni laboratorium. Pimpinan tim memandang ke arah Bong Ana. Jin Ho-ge memastikan apakah itu target mereka. Tapi pria itu tidak menjawab. Mereka lantas mengunci semua pintu di lantai 4 dan menaruh bungkusan berisi tanah di lorong lantai 4. Song Sol masih gelisah dengan tindakan Jin Ho-ge di swalayan. Ia memastikan pada Myung Pil. Ternyata Myung Pil juga menyadari jika siang tadi Jin Ho-ge bertingkah aneh. Jin Ho-ge meminjam GPS tambahan di luar jam kerjanya.
Myongpil membawa Bong Dojin dan Songsol untuk melacak keberadaan Jin Ho-ge. Mereka mendatangi tempat pembuangan sampah besi. Mereka tidak menemukan Jin Ho-ge di sana. Namun mobil Jin Ho-ge tertinggal di lokasi itu. Bong Dojin teringat sesuatu pesta dengan barang lengkap. Ia melihat Jin Ho-ge menyiapkan layanan untuk menangkap penjahat di luar jangkauan. Bong Dojin meminta Myongpil untuk menyelidiki unggahan di portal website itu. Namun akan memakan waktu lama, kata Myongpil. 안에 그럼 다른 사람들은 어떻게 알고? Bong Ana mengatakan jika itu adalah website yang digunakan mantan narapidana. Ia juga menemukan pengunggah di website itu, tapi ternyata IP website tersebut tidak asing. Alamat IP di Universitas Nasional Hankook. Jin Ho-ge mengambil potongan gumpalan yang disebar di lorong lantai 4. Ia ke toilet dan melempar potongan gumpalan itu ke dalam WC. Hasilnya, potongan benda itu menyebabkan ledakan jika berkontaminasi dengan air. Sayangnya penyamaran Jin Ho-ge terbongkar. Ia dipukul hingga pingsan dan dibawa ke ruang server. 상처가 없네. Kaki dan tangan Jin Ho-ge diikat di ruangan itu. Pak Baik menyampaikan pada Bong Dojin jika saat ini Bong Ana berada di Universitas Nasional Hankook untuk menyelidiki keaslian dokumen menyangkut beberapa preman berbahaya. Preman itu bagian dari organisasi besar yang meminjamkan uang puluhan miliar won dan terus memoroti para peminjamnya. Preman itu tidak segan membunuh jika situasi mereka merugikan. Para preman itu melumuri tali dengan bahan bakar minyak. Mereka juga ngelas pintu agar para target tidak dapat keluar. Jin Ho-ge berusaha melepaskan ikatan yang melingkar di kaki dan tangannya. Sementara Bong Ana dan temannya berusaha membuka pintu, tapi mereka tidak berhasil. Jin Ho-ge berhasil membuka ikatannya dan segera menghubungi Bong Ana melalui jaringan nirkabel. Jin Ho-ge meminta Bong Ana segera melapor ke pihak berwajib karena di gedung itu terdapat logam natrium yang mudah meledak. Mereka tidak memiliki banyak waktu untuk menghentikan ledakan karena jalaran api akan sangat cepat. 로프에 내려가서 불을 붙이면 이 새끼들 로프에 등용신 트레일러 일찍까지 4층까지 계단 타고 올라오는 트레일러라면 Petugas kepolisian dan petugas damkar tiba di lokasi. Setelah para preman itu selesai mengulur tali yang dilumuri bahan bakar, Bong Ana akan berusaha meretas sistem keamanan gedung itu. Ia akan membuka pintu ruang kedap udara dan mengeluarkan pendingin di lantai 4. Hal ini dilakukan agar api yang membakar tali tersebut dapat terhenti setelah terkena pendingin udara. 대응을 무력화한 다음 해당 Jin Ho-ge berhasil keluar dari gedung itu melalui ventilasi. Ia mengatakan jika pria bersamanya tadi memiliki sebuah benda seperti alat kontrol bernama Masteka. Alat ini digunakan untuk mengontrol air dari jarak jauh. Artinya, jika alat itu diaktifkan, maka logam natrium itu akan meledak secara bergantian. Menurut laporan salah satu kru damkar, 9 warga sipil dari lantai 1 sampai lantai 3 telah berhasil dievakuasi. Tersisa 7 orang yang kini terjebak di lantai 4 yang pintunya sulit dibuka. Bong Dojin masih berusaha membuka pintu di lorong lantai 4 itu untuk menyelamatkan adiknya. Kepala damkar teringat akan kebakaran yang menyebabkan ledakan dan menewaskan rekan kerjanya dulu. Ia memerintahkan Bong Dojin untuk mundur dari operasi, tapi Bong Dojin tetap melanjutkan pekerjaan itu. Songsol mengabarkan jika mereka bisa mematikan air dari ruang pendingin udara di basement. Jin Ho-ge lantas membawa natrium cair ke ruangan yang dimaksud. Myongpil terlibat perkelahian dengan pria jahat itu. Dengan susah payah, Jin Ho-ge membuka tutup tabung natrium cair. Ia lalu menumpahkan isi tabung itu ke pipa air untuk membekukan aliran air. Dari kejauhan, pria itu menekan tombol kendali dan mengalirkan air. Hasilnya, logam natrium meledakkan ruangan di lantai 4. Ledakan demi ledakan memecahkan kaca ruangan. Natrium cair itu berhasil membekukan air di dalam pipa dan menghentikan aliran air. Setelah ledakan berakhir, petugas damkar menemui operasi penyelamatan. Bong Ana ditemukan dalam keadaan pingsan. Proses evakuasi memakan waktu hingga pagi hari. Bong Ana akan dilarikan ke rumah sakit, tapi saat dia sadar, ia menolak dan memilih untuk hadir sebagai saksi di pengadilan pagi itu. Meskipun Bong Dojin bersikeras jika adiknya itu harus mendapatkan perawatan. Mereka mengawal Bong Ana menggunakan ambulans menuju pengadilan. Di perjalanan ternyata masalah belum selesai.
Preman itu mengendarai sebuah mobil menabrak ambulans hingga ambulans itu terbalik. Preman itu lantas membuka tutup tangki ambulans dan akan memasukkan korek api. Tapi Jin Ho-ge berhasil menghalanginya. Kedua pria itu terlibat pertikaian yang cukup sengit. Pukulan demi pukulan mereka arahkan demi bisa mengalahkan satu sama lain. Saat Jin Ho-ge terpojok, Song Sol dan Bong Ana berusaha membuka tutup tabung oksigen agar tabung itu melayang dan mengenai preman itu. Singkat cerita, persidangan dimulai dan Bong Ana memang hadir sebagai saksi meskipun terlambat. Bong Ana menyampaikan hasil analisanya. Ia menyerahkan dokumen formulir peminjaman. Bong Ana menjelaskan, jika nasabah telat membayar pinjaman, maka bunga pinjaman akan ditambahkan sebagai hutang pokok. Dalam waktu 10 bulan pinjaman yang awalnya 10 juta won, bisa bertambah menjadi 100 juta won. Pengacara tergugat membantah karena semua aturan pinjaman itu legal dan disetujui oleh pemerintah setempat. Bong Ana menambahkan, jika ia menemukan hal aneh, berkas pinjaman yang diterbitkan grup Daimo dicetak dengan kertas yang berbeda tahun terbitnya. Setiap tahun kertas A4 diproduksi dengan bahan yang berbeda. Tapi anehnya, dokumen 2019 dicetak menggunakan kertas A4 yang diproduksi pada tahun 2021. Penemuan Bong Ana ini menegaskan jika semua tagihan pinjaman yang dikeluarkan grup Daimo ternyata direkayasa. Akhirnya para nasabah berhasil memenangkan persidangan berkat bantuan Bong Ana. Sementara kepolisian Taiwan berhasil menangkap pelaku ledakan Universitas Nasional Hankuk. Tapi mereka kehilangan Choi Suk-do. Ma Tae-hwa gelisah karena Jin Ho-ge terus mengejar Choi Suk-do. Ma Tae-hwa berencana untuk menghabisi Jin Ho-ge. Ia meminta pria tua kenalannya agar memancing Jin Ho-ge untuk mendatangi suatu tempat malam itu. Ma Tae-hwa berjanji akan menyekolahkan putri kenalannya itu di Belgia. Di sini sepertinya Jin Ho-ge akan terlibat kasus pembunuhan. Pria tua yang disuruh oleh Ma Tae-hwa mungkin akan bunuh diri dan kemudian Jin Ho-ge akan dijebak sebagai pembunuh pria itu.